Radio Suara Tabelung Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Radio On TV di mana saja Anda berada di lingkar kawasan Kota Tanjung dan sekitarnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suasana Pagi. Kalau tadi kita hadirkan berita-berita terkini dan informasi terupdate, berikut ini kita akan dialog radio ya, dengan tema langkah sekolah menuju adiwiyata mandiri. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio. Saya perkenalkan saja tamu-tamu saya di kesempatan kali ini. Yang pertama ada Ibu Juniatul Hasanah. Betul, Pak. Apa kabar? Saya harus panggil siapa ini? Ibu siapa? Ibu Juniatul. Bu, agak maju aja sedikit Bu. Okay. Iya, supaya suaranya bagus. Ibu Juniatul. Juniatul, maaf Juniatul ya. Oke, sebagai kepala sekolah Kak Bu? Saya sebagai Ketua Adiwiyata. Ketua Adiwiyata di SD Negeri 15 Blimbing. SDN 15 Blimbing. Blimbing ya Bu ya? Iya. Masuk Blimbing Raya kah atau Blimbing aja dulu? Blimbing. Blimbing ya. Oke, selamat datang Bu ya di studio. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan sekolah Adiwiyata Bu ya. Siap. Ibu Juniatul. Kemudian ada anak kita Naila Az-Zahra. Ya, betul ya? Iya. Oke, sebagai Ketua Kader Adiwiyata di sekolah SDN 15 Blimbing. Inggih. Oke, baik. Keren banget. Saya harus panggil siapa? Naila kah? Az-Zahra kah? Naila aja bisa. Naila aja. Oke. Gimana perasaannya Naila jadi Ketua Kader Adiwiyata di sekolah? Cukup menyenangkan sama menarik. Menarik gitu ya? Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya? Ya. Oke. Bu Juniatul. Iya. Memang dipanggil Juniatul begitu kalau di sekolah-sekolah Iya. Bu ya? Oke Bu. Ya, bisa diceritakan terlebih dahulu Bu apa sekolah Adiwiyata tersebut Bu, dan kira-kira tujuannya untuk apa sih Bu? Sekolah-sekolah Adiwiyata ini? Masyarakat kan belum tahu nih, apa sih lagi nih ada sekolah Adiwiyata segala macam. Bisa dijelaskan nih Bu? Baik. Sekolah Adiwiyata itu ini merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, KLH. Saya tahu tuh pada tahun 2006 mulai itu KLH mencanangkan program sekolah berbudaya lingkungan ya, dari berbudaya lingkungan. Kementerian Pendidikan untuk menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Berbudaya lingkungan hidup. Ini seperti apa kira-kira? Berbudaya lingkungan hidup. Jadi begini, dari kata Adiwiyata itu sendiri itu berasal dari kata adi ya, dan wiyata. Adi itu berarti besar atau agung, kemudian sempurna. Kemudian untuk wiyata sendiri itu berarti tempat belajar. Jadi Adiwiyata itu adalah sebuah tempat yang agung, yang baik, yang ideal. Sekolah dalam hal ini? Sekolah dalam hal ini. Jadi setiap warga sekolah itu di situ mendapatkan ilmu pengetahuan di tempat yang memiliki etika dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi apa namanya, lingkungan sekolah maksudnya Bu ya? Iya, lingkungan sekolah itu kita ciptakan seideal mungkin sehingga siswa yang ada di sekolah itu atau semua warga sekolah yang ada di situ merasa nyaman. Oke. Gitu. Ibu sebutkan tadi warga sekolah Bu. Iya. Artinya kalau logika saya warga sekolah ini termasuk orang-orang yang terlibat dalam sekolah tersebut Bu ya? Betul. Apakah ini juga termasuk misalnya, karena ini nanti akan menciptakan sebuah lingkungan yang bagus, yang nyaman begitu Bu ya? Orang akan berpikir kalau oke lah kalau murid dan gurunya sudah bisa diterapkan. Kadang-kadang di sekolah kan ada kantin juga Bu ya? Iya. Apakah juga akan termasuk menjadi sebuah sasaran dari Adiwiyata ini Bu? Betul sekali. Untuk kantin kita di sana akan kita terapkan
apa namanya peraturan ya. Jadi kantin itu ada menjadi kantin sehat. Oh gitu. Ya. Dan nantinya juga akan ada kantin yang bebas sampah plastik. Nah, dan dia, Bu. itu sudah kita terapkan di SD Negeri 15 Blimbing. Wis. Untuk kantin yang ada di SD 15 Blimbing itu tidak diizinkan untuk menjual makanan yang berkemasan plastik. Oh gitu. Keren berarti ya. Iya. Oke. Bu, kadang-kadang memang kalau kita bicara sekolah, bicara kantin sekolah, Bu ya, orang akan berpikiran kantin sekolah ini tingkat kebersihannya barangkali begitu Bu ya kurang, tapi Ibu sudah membantah itu Bu ya. Iya. Oke. Baik. Saya ke Naila saja ya berikutnya ya. Mohon izin Bu ya. Iya, Oke. Naila, untuk kader Wiyata, apa perubahan yang paling dirasakan oleh siswa di lingkungan sekolah ini, Naila, ketika sekolahnya menjadi sekolah Adiwiyata? Merasa apa? Merasa gimana? Adakah perubahan-perubahan terhadap sekolah tersebut? Kalau tadinya sebulan yang lalu misalnya belum ikut Adiwiyata, sekolahnya begini. Setelah ikut Adiwiyata, sekolahnya akan ada perubahan kah? Ada. Ya. Beberapa perubahan. Contohnya siswa-siswanya menjadi lebih peduli lingkungan. Dengan bisa juga membawa botol minum, membawa tempat makan. Ketika mau masuk sekolah, memungut daun-daun yang ada di sekitar. Oh gitu. Naila, bukankah sudah ada semacam piket kebersihan? Ada. Kemudian apakah juga itu tidak cukupkah untuk membuat sekolah menjadi lebih bersih, Naila? Itu masih bisa ditambah dengan gitu. kalau waktu istirahat melihat sampah yang berceceran bisa dipungut. Artinya kesadaran seorang-seorang aja lah. Hingga. Oke, Bu, kita bahasa-bahasa Banjar boleh Bu ya? Bisa. Tapi agak ini ya Pak. Kalau misalnya bahasa-bahasa Banjar ya nggak masalah Bu, karena kita juga didengar oleh teman-teman seluruh Kabupaten Tabalong, bahkan lebih dari Tabalong, di luar Tabalong juga ada. Tapi kalau diselang-selangi dengan bahasa-bahasa Banjar sih nggak masalah ya Naila ya. Oke, jadi kita lebih rileks begitu. Bu, kenapa sih Bu harus ikut Adiwiyata segala macam Bu? Latar belakangnya ini apa ini Bu? Apakah memang sekolah ini kurang bagus lingkungannya atau bagaimana Bu sehingga harus ikut Adiwiyata gitu? Baik, saya berawal dari cerita dulu Pak ya. Oke. Kita dulu masuk di sekolah itu, kondisi sekolah itu memiliki lahan yang kosong, banyak lahan kosong. Kemudian halaman sekolah itu becek, kemudian sampah juga, pengelolaan sampah yang tidak teratur. Nah dari situ kemudian kita melihat ada program dari Kementerian Lingkungan Hidup, nggak ada salahnya nih kita ikut juga program ini karena kita akan membentuk sekolah yang nyaman tadi ya, yang ideal. Dan saya juga melihat ini berangkat dari firman Allah yang ada di surat Ar-Rum ayat 41 dan ini sangat ideal ya dan sangat populer ayat ini. Yang berbunyi dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudzuqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, dari situ kan ini bersinergi ya antara dalil ayat Al-Qur'an tadi dengan program yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dan kita ada nih melihat bahwa kerusakan itu memang di bumi ini memang itu banyak dibuat oleh manusia itu sendiri dan harus ada namanya taubat ekologis ya, la'allahum yarji'un tadi gitu. Jadi kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi yang akan mengelola bumi ini dengan baik. Harusnya dirawat bumi ini Bu Iya, ya. harus dirawat dengan baik. Dalam skala kecil sekolah gitu Bu Iya, ya. Oke, dan itu kita berangkat dari sekolah. Oke, ditanamkan kepada murid-murid di SDN 15 5 ya. Blimbing. Saya tadi lupa Bu Zuniatul ya. Di mana sih sekolah SDN Blimbing 15 ini sebenarnya lokasinya di mana Bu? SD 15 Blimbing itu berlokasi di dekat kantor Pertamina Pak, di dekat Taman Gajah itu ya, di Jalan Menara, Oh iya? Komplek Pertamina. Oh begitu ya. Iya.
tolong diralat kalau saya salah. Apakah dulu namanya SDN Pancasila itu kan? Betul sekali. Oke. Saya juga dulu sekolah di sana, Bu. Alumni. Alumni Alhamdulillah. sana, Bu, ya. Nggih. Ketika sekolah itu masih masih jadul banget gitu ya. Iya. Oke. Termasuk dengan beberapa teman yang masih ada, termasuk beberapa ada di antaranya ada termasuk Pak Erwan juga di sekolah di sana kalau Ibu kenal dengan beliau, Bu ya. Oke. Bu, saya ingin tanya dulu, Bu ya. Apa saja, Bu, perubahan yang terlihat sejak program Adiwiyata ini diluncurkan, Bu? Terlihat nyata begitu, Bu ya. Apakah hanya terlihat bersih saja, asri saja? Bagaimana dengan perilaku anak-anak didik di situ, Bu? Oke. Dari segi fisik tadi kita banyak mengalami perubahan. Yang dahulunya becek sekarang tidak becek, kemudian dahulunya sering banjir, tergenang air, sekarang berkurang gitu ya. Dengan adanya program Adiwiyata, kemudian tentang perilaku siswa juga banyak sekali mengalami perubahan. Kalau dahulu itu membuang sampah ya sembarangan, tidak terpilah. Kalau sekarang itu karena kita siapkan tempat sampah yang terpilah, maka siswa kami itu bisa membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Karena tempat sampah itu kan berwarna-warni, jadi menarik untuk siswa gitu. Bu Juniatul, kalau dikatakan dulu becek, sekarang tidak. Iya. Kalau zaman saya mungkin boleh dikatakanlah becek, tapi beberapa puluh tahun yang lalu, katakanlah 10 tahun yang lalu, SDN Belimbing 15 ini udah keren banget, Bu. Udah dulu lapangan depan tuh ya. Iya. Sekarang sudah dibikin paving block, jadi sudah lebih keren lagi ya. Oke. Saya ke Naila ya. Stella oke banget orangnya. Naila, untuk kader Adiwiyata perubahan apa yang paling dirasakan oleh Naila? Dan sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 ya. Apa yang dirasakan Naila bersama teman-teman setelah adanya sekolah Adiwiyata ini di SDN Belimbing 15 ya, Bu ya? Oke. Perubahannya ada di sikap siswa juga. Gimana coba? Itu contohnya yang awalnya cuma ngebiarin sampah, nggak cuek peduli gitu. ya. Itu lebih peduli dan kalau nggak bisa, kalau lihat sampah langsung dipungut, Dipungut diambil. gitu ya. Terus perilaku selain mengutin sampah, kan sebenarnya nggak mengutin sampah aja nih. Bagaimana dengan misalnya berteman lebih tidak pilih-pilih, tidak bully teman? Apakah juga akan tambah semangat belajarnya atau bagaimana ketika sekolahnya menjadi lebih nyaman begitu, Naila? Apa yang dirasakan selain dari tadi mengutin sampah aja? Lebih nyaman di kelas dan suasana lingkungannya juga lebih enak buat dilihat, enak buat dilihat-lihat. Bu, dulu ada semacam apa namanya, Bu ya, jarak lah antara murid dengan guru begitu, Bu ya. Kalau Nela merasakan ada jarak juga kah antara ibu dan guru ketika misalnya ada sesuatu yang harus disampaikan, misalnya apakah bisa menyampaikannya dengan enak saja dengan guru, atau kada nyaman aku merupan diri lawan ibu itu nah sidin ngalih misalnya. Apakah itu dirasakan seperti itu Nela selama ini? Biasanya enggak, langsung sampaikan dengan ya? sopan dan gitu nyaman. ya. Jadi hubungan komunikasinya baik saja gitu ya. Oke, Bu Juniatul, saya kok sebutin Ibu Juniatul agak, tapi nggak apa-apa lah Bu ya. Dalam proses menuju, katanya tadi Bu ya ada semacam Adiwiyata Mandiri begitu ya, Pak? Iya. Adiwiyata Mandiri. Prosesnya bagaimana Bu? Biasanya kan sebelum kita mandiri nih ikut orang dulu, misalnya kan begitu Bu ya. Adakah urutan-urutannya sebelum mencapai sekolah ini, sekolah Adiwiyata Mandiri Bu? Sekolah kita ini Pak masih menuju ya, masih menuju sekolah Adiwiyata Mandiri. Belum mandiri, masih calon berarti. belum. Jadi untuk menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri itu ada syarat-syaratnya Pak. Oh ya? Nggih. Kita dulu mulai dari penilaian Adiwiyata tingkat kabupaten mengikuti, kemudian ikut yang provinsi, baru nasional, dan setelah nasional itu mau menuju mandiri harus memiliki 2 atau 3 sekolah binaan
Nah, 2 atau 3 sekolah binaan itu kita hantarkan untuk menjadi sekolah, statusnya adalah sekolah adiwiyata kabupaten. Nah, alhamdulillah kami dari SD 15 Blimbing itu sudah membina 2 sekolah dan sudah berhasil mengikuti program adiwiyata tingkat kabupaten untuk 2 sekolah. Kalau boleh saya sebutkan, boleh. Pak, 2 sekolah itu Ya. adalah SD Negeri 2 Blimbing dan SD Negeri 2 Kapar. Kapar ya. Ya. Jadi itu di bawah binaan SDN SD 15 Blimbing. 15 Blimbing. Bu, ketika menuju sekolah adiwiyata mandiri Bu ya, Iya. kan tidak ujuk-ujuk langsung jadi sekolah adiwiyata mandiri nih Bu. Iya. Harus ada unggulan, harus ada apa yang ditampilkan, apa yang menjadi unggulan dari sekolah tersebut sehingga bisa menuju sekolah adiwiyata mandiri. Selain membina 2 sekolah, apalagi yang kira-kira bisa ditonjolkan lah begitu Bu dari sekolah 1-2 Blimbing ini Bu? Mungkin ada inovasi-inovasi lain misalnya Bu? Untuk itu kami banyak inovasi yang sederhana ya Pak ya. Dulu kita membuat sirup. Nah, sirup dari pandan kan itu pandan ditanam di pekarangan sekolah dan kita manfaatkan untuk membuat sirup. Dan itu diajarkan ke anak-anak. Iya. Kemudian ada lagi kita mengelola sampah, membuat kompos. Nah, ada memakai metode ember tumpuk, Pak. Oh ya? Iya. Jadi ember tumpuk. Nah, di situ kita menghasilkan pupuk organik dan pupuk-pupuk itulah nanti yang akan kita manfaatkan untuk memberi nutrisi kepada tanaman yang kita tanam di lingkungan sekolah. Oke. Nah, kemudian pengelolaan sampah yang lain selain ember tumpuk tadi dengan komposter dan ada juga yang namanya biopori. Kita membuat lubang-lubang biopori kita sebar di lingkungan sekolah yang ada genangan-genangan airnya. Oke, baik. Ke Naila lagi deh, ya. Naila, tadi Ibu kan sudah bilang nih, katanya ada semacam unggulan-unggulan di sekolah tersebut. Misalnya saja membuat pupuk organik Bu ya, kemudian membuat lubang-lubang biopori ya. Apakah itu dikerjakan oleh Naila dan kawan-kawan atau ada sekolah yang nyuruh tukang misalnya? Tukang bikinkan biopori, bikinkan pupuk, nanti anak-anak biar lihat bagaimana prosesnya, atau justru anak-anak sendiri yang terlibat untuk melakukan hal itu? Bagaimana Naila menjelaskan? Siswa-siswanya ikut terlibat juga membantu ini itu. Awalnya dicontohi, diberi contoh, baru dicoba dikerjakan, ya, dicoba. gitu ya. Tentu saja biasanya kan teman-teman, apalagi nih kalau misalnya dengan sampah-sampah kan takut kotor ini, ya kan? Nanti kotor tangan. Apakah tidak takut mengalami hal tersebut? Enggak, udah terbiasa. Biasa aja ya. Tapi setelah itu cuci tangan ya. Iya. Naila, ketika pulang ke rumah pastilah orang tua di rumah akan nanya nih, kenapa tangan ikan merigat misalnya, kenapa bajumu kotor misalnya kan, dan ketika diceritakan bahwa kami tadi membuat pupuk kompos misalnya, bagaimana tanggapan kedua orang tua tentang hal itu? Merasa cukup bangga karena anaknya udah mau bikin kayak gitu. Oh gitu, oke. Adakah misalnya yalah teruskin aja misalnya, ajak teman-teman yang lain, mungkin begitu orang tuanya? Iya. Oke, Bu. Kan untuk membuat sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata tadi perlu membina 2 sekolah. Ada program-program unggulan, ya Bu ya. Itu semua kan tidak begitu saja terjadi Bu ya. Ada prosesnya, ada kendalanya, ada tantangannya. Bisa Ibu jelaskan apa yang menjadi kesulitan untuk menuju ke adiwiyata mandiri yang Ibu sebutkan tadi? Kalau tantangannya tentu ada Pak ya. Kadang kita untuk mengorganisir itu Pak ya, itu kadang merasa agak kesusahan gitu ya. Kadang kita mengajak si A misalnya untuk bergerak kan tidak semua itu
rajin ya Pak ya. Ya. Nah, tidak semua itu satu visi dan misi dengan kita. Nah, untuk membuat supaya kita memiliki visi yang sama, maka kita sering mengadakan rapat, pertemuan gitu. Jadi nanti akhirnya ya akan merasuklah di situ dengan guru-guru dan warga sekolah yang lainnya bahwa kita memiliki visi bahwa sekolah kita adalah sekolah yang peduli lingkungan. Seperti itu. Naila, tadi Ibu jelaskan bahwa untuk menuju ke nanti ke sekolah Adiwiyata Mandiri perlu visi yang sama, menyamakan persepsi, Bu ya. Ibu rapat segala macam untuk bisa kompak lah, minimal di level guru-guru. Kalau untuk Naila dan teman-teman, gimana caranya untuk bisa ngajakin teman-teman terlibat untuk juga bisa memajukan Adiwiyata di sekolah ini? Mengajak mereka buat ikut bersosialisasi. Oke. Ada kesulitan kah, Nay, ketika membawa kawan-kawan nih? Ayolah kita bersih-bersih. Aku kulir aku. Pola pikirnya biasanya berbeda-beda kan. Nah, gimana caranya untuk membuat mereka menjadi lebih umpat misalnya? Biasanya diajak kayak ajakannya itu harus menarik gitu. Contohnya misalnya gimana nih? Atau misalnya, kita gotong royong. Nanti setelah itu misalnya saja aku traktir di kantin misalnya saja, Bu, atau bagaimana? Atau tidak perlu begitu, tidak perlu janji-janji begitu, tapi mereka mau. Biasanya langsung mau aja disuruh ini. Oke. Karena ada dibentuk kader, dibentuk tim gitu. Oh, timnya ya. Jadi ada timnya. Ketua timnya Naila. Oke. Jadi ngajakin teman-temannya untuk bisa membuat sekolah paling tidak bersih ya, Nay ya. Iya. Oke. Senang nggak sekolahnya bersih, Nay? Senang. Oke, apalagi nanti ini mau menuju ke sekolah Adiwiyata Mandiri, Nay ya. Iya. Sudah siap untuk itu, Nay? Karena saingannya banyak loh, Nay. Tidak hanya level nasional, Bu ya? Mandiri, Pak. Sudah tingkat nasional baru mau mandiri. Oh, sudah jadi mandiri itu sudah berdiri sendiri begitu, Bu ya? Iya. Oke. Baik, Bu. Terakhir tentu saja ini bukan terakhir sebenarnya, Bu. Kita dari sesi berikutnya nanti ada, Bu ya. Setelah itu bagaimana, Bu? Tanggapan tadi sudah levelnya di tingkat sekolah. Bagaimana di luar, Bu? Misalnya adakah keterlibatan pemerintah daerah untuk bisa memberikan bimbingan, memberikan arahan bagaimana caranya untuk membuat sekolah menjadi sekolah Adiwiyata, Bu? Ya. Kita Pak di sini dibina oleh Badan Lingkungan Hidup DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Nah, itu di bawah DLH. Kemudian ada juga support dari perusahaan, Pak. Boleh saya sebutkan ya? Boleh. Dari PT Pertamina yang mensupport kita. Tapi sebelumnya dulu sebelum kita menuju Adiwiyata nasional, ada beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Tabalong yang mensupport kita. Itu antara lain mulai dari Adaro, PT Adaro, kemudian PT Pama. Dan yang terakhir ini untuk menuju sekolah Adiwiyata Mandiri itu disupport dari PT Pertamina yang ada di dekat sekolah kita. Oke. Ibu Juniatul dan Naila, kita akan berbincang-bincang lagi ya. Saya menjadi lebih tertarik ketika penjelasan awal ini terkait dengan bagaimana proses pembentukan atau menjadi sekolah yang menuju sekolah Adiwiyata Mandiri, Bu ya. Kita kembali sesaat lagi tetap di 95,4 Radio Suara Tabalong FM. Bapak dan Ibu, musim bermain layangan sering menjadi momen yang ditunggu oleh anak-anak kita. Tawa mereka, semangat mereka begitu indah untuk dilihat. Tapi pernahkah kita perhatikan di mana mereka bermain? Layangan yang tersangkut di jaringan listrik bukan hanya bisa mematikan aliran listrik ke rumah-rumah, tapi juga bisa mengancam nyawa anak kita sendiri. Arus listrik tegangan tinggi tidak bisa dilihat, tapi bisa membahayakan hanya dalam sekali sentuh. Mari kita awasi anak-anak kita, ajak mereka bermain layangan di tempat yang aman.
jauh dari tiang dan kabel listrik. Karena keselamatan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita bersama. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Kita sering melihat sampah sebagai suatu yang tak berguna, suatu yang akan hilang begitu saja. Namun tahukah kamu, sampah adalah sumber kehidupan baru. Melalui daur ulang, sampah dapat diubah menjadi produk berguna. Plastik dapat menjadi kursi taman, kertas menjadi buku baru, dan logam menjadi barang yang kita gunakan sehari-hari. Dengan cara yang tepat, sampah bukan akhir, tapi awal yang baru. Ayo pisahkan dan daur ulang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Tabalong FM. Surat Edaran Bupati Tabalong, Surat Edaran nomor ×2 B_1_1 Satpol PP Damkar _300.1.4 Romawi 9 tahun 2025 tentang pengaktifan pos kamling dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di wilayah Kabupaten Tabalong serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan masing-masing. Maka dengan ini Bupati Tabalong menghimbau kepada seluruh camat, lurah, dan kepala desa agar mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan atau pos kamling untuk mengaktifkan ronda malam secara bergantian dengan melibatkan warga setempat, mencatat setiap kejadian atau aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar dan segera melaporkan kepada aparat berwenang, RT atau RW, TNI, Polri atau Pemda setempat, menjaga kebersihan dan kerapian pos kamling agar tetap nyaman digunakan warga. Menggunakan perlengkapan ronda seperti senter, kentongan, dan buku catatan ronda untuk menunjang kegiatan keamanan, menjaga sikap humanis, ramah, dan gotong royong dalam menjalankan ronda malam, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan atau melanggar hukum. Meningkatkan koordinasi dengan aparat setempat apabila ditemukan hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 8 September 2025. Bupati Tabalong, Muhammad Nur Rifani. Suara Tabalong Tanjung. Teman-teman Radio On TV di mana saja Anda berada, terima kasih masih bersama kami di bincang-bincang dengan sekolah SDN 15 Belimbing ya, terkait dengan bagaimana sekolah ini menuju ke sekolah Adiwiyata Mandiri. Kita berbincang-bincang sedari tadi dengan Ibu Juniatul Hasanah, beliau sebagai Ketua Adiwiyata Sekolah, Bu ya. Dan juga ada anak kita Naila Azahra sebagai Ketua Kader Adiwiyata ya. Keren banget ya kita bincang-bincang kali ini, Bu. Barangkali kita berharap bahwa bincang-bincang kita ini akan menginspirasi juga, Bu ya, bahwa sekolah-sekolah lain juga bisa menirulah apa yang menjadi keberhasilan dari sekolah yang Ibu menjadi ketuanya terkait dengan Adiwiyata, Bu ya. Baik, saya ke Naila deh. Naila, bisakah dijelaskan atau paling tidak memberitahu kepada teman-teman yang lain di luar sekolah SDN 15 Belimbing ini, kebiasaan-kebiasaan apa saja Naila yang sudah bisa dilihat dengan adanya sekolahnya Naila menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri ini? Kebiasaan-kebiasaan yang dulunya mungkin ada kebiasaan buruk, sekarang sudah berubah. Contohnya apa saja? Membawa botol minum sendiri. Kalau dulu nggak bawa botol minum ya? Biasanya bisa membawa yang botol plastik gitu. Oh, sekarang? Yang botol sendiri gitu buat dibeli.
bukan yang dibeli dari warung gitu. Oh, jadi bukan minuman botol kemasan gitu ya? Iya. Oh, itu sekarang yang sudah terlihat ya. Berapa banyak kawan-kawan Naila yang sudah punya botol minuman Naila? Seluruhnya. Oh iya? Iya. Jadi Naila ingin katakan botol minuman bekas, minuman mineral itu sudah tidak ada lagi kan di sekolah yang Sudah. bisa bikin sampah ya? Sudah tidak ada lagi. Oke. Kalau jajan-jajan yang lain Naila, apakah juga seperti anak-anak di sekolah TK misalnya mereka bawa bekal? Apakah juga seperti itu untuk? Terkadang beberapa siswa ada yang bawa bekal buat nggak jajan di kantin. Tapi kantinnya ada juga ya? Ada. Oke. Nela, coba dong cerita suasana di kantin sekolah ya. Ketika sekolah, bukan ketika libur. Kalau libur sih memang nggak buka ya kantinnya ya. Ketika apa? Istirahat Bu ya. Istirahat belajar. Bagaimana suasana di kantin sekolah Naila? Biasanya tertib buat antri. Antri beli juga ini. kah? Iya, terkadang Hah? antri. Terkadang enggak. Tapi yang jelas rapi lah. Tidak, apakah masih terlihat sampah-sampah berserakan misalnya bekas bungkus pais kah? Bekas plastik roti kah? Udah tidak ada lagi. Oh ya? Hmm. Dan itu Naila bisa menjamin? Artinya nanti kalau dicek benarkah itu? Iya, benar. Artinya jar orang Banjar serbujur. Wani dilihati, boleh dilihat gitu ya? Iya. Oke, luar biasa keren Bu ya. Bu, bagaimana Bu pihak sekolah dalam rangka menuju sekolah Adiwiyata Mandiri ini Bu menanamkan kesadaran lingkungan kepada sekolah ini sejak dini Bu? Karena kan sudah kelas 6 nih. Iya. Kan tidak hanya kelas 6 saja yang ada di sekolah tersebut. Anak-anak mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, mereka kan mungkin tidak semudah memberikan pemahaman kepada Naila yang sudah kelas 6. Bagaimana dengan anak-anak yang masih kelas 1, kelas 2 Bu? Oke. Kalau kita dari kelas 1 itu kan ada orientasi siswa ya, ada sosialisasi kepada siswa baru. Jadi kita beritahulah kepada anak-anak yang baru itu bahwa di sekolah ini peraturannya adalah seperti ini. Contohnya tadi Ya. membawa botol minum sendiri dari rumah, tidak boleh membawa makanan berkemasan plastik gitu. Kalau toh mereka harus membawa makanan gitu ya, harus ditaruh di tempat Tertentu ya. tertentu. Ada tempat makanan gitu. Tidak boleh membawa makanan yang berkemasan plastik ke lingkungan sekolah. Oke. Seperti itu. Baik. Bu Juniatul, ketika kita bicara sekolah Adiwiyata, sekolah yang berlingkungan yang nyaman ya. Iya. Orang akan berpikir lingkungan yang nyaman itu secara fisik saja, Bu. Pikiran orang nih, Ya. bersih, tertata rapi. Apakah juga Bu ada semacam program penataan lingkungan rohani mereka Bu? Misalnya ada semacam ceramah agamakah, di situ diselipkan bagaimana caranya hidup yang bersih. Jadi tidak hanya sekedar kegiatan-kegiatan yang kasat mata saja, tapi juga kegiatan-kegiatan rohani untuk membentuk mereka menjadi murid-murid yang bersekolah di Adiwiyata Mandiri. Bagaimana Ibu? Ya, kita juga ada program untuk pembinaan akhlak gitu ya. Nah, ada program keagamaan. Nah, misalnya membaca surah Yasin bersama-sama. Kemudian ada ceramah agama, ada kultum ya. Jadi kuliah 7 menit itu di sela-sela kalau pagi itu di sekolah kami itu ada kegiatan sholat duha berjamaah. Nah, diikuti oleh siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di situ kita juga ada ceramahnya. Iya. Iya. Itu juga merupakan program dari sekolah Adiwiyata Mandiri kah Bu? Ya. Ya, nanti ada program ini yang ada dimasukkan di dalam pelajaran juga. Oke.
Naila. Jadi terintegrasi Pak dengan pelajaran untuk Oh, Adiwiyata untuk ini. yang apa namanya pembelajaran yang sifatnya rohani gitu Bu ya? Yang untuk Adiwiyata sendiri itu Adiwiyata ada terintegrasi ke semua pelajaran termasuk juga Oh, pelajaran begitu. agama. Oh, Di iya, dalam baik. pelajaran agama juga ada menganjurkan kita untuk peduli terhadap lingkungan. Oke, baik. Naila, tadi Ibu jelaskan sudah ya, ada kegiatan keagamaan, ya termasuk di dalamnya pelajaran-pelajaran sekolah itu sudah mencakup program Adiwiyata, Bu ya. Kalau menurut Naila, kan banyak nih ada kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler yang lain, begitu ya. Kalau menurut pengamatan Naila, kawan-kawan nih suka kegiatan yang mana? Semuanya suka, tergantung dirinya masing-masing. Oh iya, misalnya aku suka misalnya kegiatan bersih-bersih misalnya, karena gurunya ramah-ramah. Kalau kegiatan olahraga, aku tidak suka karena boleh minum dulu, boleh? Karena misalnya kawan-kawannya misalnya usil-usil misalnya. Bagaimana kalau menurut Nela kegiatan-kegiatan yang paling disukai? Semuanya suka bersih-bersih untuk menjaga lingkungan. Dan lain-lainnya juga pada suka. Semuanya suka, nggak ada yang kayak paling nggak suka ini, suka semua gitu. Adakah kawan-kawan Naila ketika di bawah itu, kada Gin, aku duduk aja Gin. Pastilah ada ya. Mungkin satu atau dua orang Satu atau ada. dua orang ada ya. Pasti tidak semua ya Naya. Aku lagi capek nih misalnya ya. Aku lagi ogah misalnya, kan wajar ya Naila ya. Dan pelan-pelan Naila sebagai ketuanya kan memberikan pemahaman ya. Kayak apa caranya Nay supaya mereka oke, hari ini tidak mau ikut, hari berikutnya insya Allah ikut. Bagaimana caranya membujuk lah, katakanlah begitu, buat teman-teman yang hari ini tidak ikut? Biasanya ngejelasin pelan-pelan dulu, buat apa, untuk apa. Contohnya misalnya saya deh yang nggak ikut kegiatan, bagaimana Naila memadahi saya misalnya supaya ikut kegiatan? Coba ini lihat dulu tuh, kan itu masih banyak sampah, itu bisa dipilah bentar aja, Gitu nggak ya. lama juga. Oh gitu ya. Tapi akhirnya mereka mau ya. Oh iya. Asal jangan dicemberutin ya Naila ya. Kalau dicemberutin, kon nikulir misalnya enggak ya. Oke. Bu, terakhir Bu, apa yang ingin Ibu katakan Bu dengan program Adiwiyata ini Bu? Pesan dan motivasi buat anak-anak, tidak saja anak-anak lah, insan yang ada di sekolah 15 Belimbing ini Bu. Kata-kata motivasinya ya Iya, Pak ya. boleh. Dalam kegiatan ini yang peduli terhadap lingkungan itu kita mulai dari hal yang kecil. Tidak langsung instan ya, Iya. tidak langsung jadi. Oke. Jadi harus bersabar seperti itu. Kemudian kalau kita mengikuti program Adiwiyata ini jangan menunggu dana. Oh ya? Iya, Memang ada dananya Bu? dana yang besar ada Pak. Oh ya? Iya, kan dapat support dari perusahaan-perusahaan, Pemerintah. Oh, dari dari pemerintah perusahaan. juga. Oh, iya, gitu. Dari pemerintah. Kita dapat. Dikemanain dananya Bu? Biasanya kita untuk mengembangkan program ini Oke. dananya. Oke. Ya. Baik, kalau dari Nela, bagaimana caranya Nela memberikan motivasi pada kawan-kawan? Yuk buat sekolah kita menjadi lebih oke, misalnya gitu. Itu bisa, yuk mulai dari jadi pahlawan sejak dini. Bisa bawa senjata hijau. Senjata hijau itu gimana? Biasa kan bawa botol minum dan kotak makan sendiri. Oh gitu, itu senjata hijau ya? Istilahnya Bu ya? Istilahnya. Istilah anak-anak ya? Istilahnya. Oke, baik. Oke, Ibu Juniatul Hasanah, Iya. kemudian Naila Azahra, Iya. terima kasih Terima kasih kembali. telah hadir di studio Radio Suara Tapalong FM di program Radio On TV. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan kini ada manfaatnya Bu ya. Amin. Kemudian juga bisa memotivasi sekolah-sekolah yang lain agar bisa menjadi sekolah yang menuju sekolah Adiwiyata Mandiri. Teman-teman LPPL, itu tadi bincang-bincang kita dengan tamu saya dari sekolah SDN 15 Belimbing.
Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ada manfaatnya. Kita akhiri kebersamaan ini dengan ucapan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.